Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Dia Bangun. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak ya teman-teman. Nah, sudah lama kan kita menantikan tulisan ataupun cerita dari Emak ini. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Seperti yang sudah aku sebutkan di atas, kalau cerita ini dikirim sama narasumber yang bernama Mas Agus, Mas Agus ingin bercerita tentang apa yang pernah terjadi kepada sang nenek. Dia mengira selama ini neneknya berprofesi sebagai dukun pijat. Tidak taunya profesi beliau sebagai seorang dukun santet. Waktu itu Mas Agus ingat sekali bapaknya baru saja mengalami PHK di tempat kerjanya. Bingung tanpa arah dan tujuan mau pergi kemana. Salah satunya yang terlintas di pikirannya adalah pulang ke rumah sang nenek, yaitu ibu dari bapaknya Mas Agus. Dengan begitu baiknya sang nenek menerima kedatangan mereka tanpa banyak bertanya. Neneknya merangkul mereka penuh dengan kehangatan tanpa keraguan. Suasana hangat keluarga mulai Mas Agus rasakan. Ditambah, mereka juga mendapat kabar kalau sang nenek sedang sakit. Setidaknya dengan kehadiran mereka bisa menghibur hati nenek di momen-momen hari tuanya. Soalnya, nenek Mas Agus juga usianya sudah sepuh sekali. Setiap ditawari untuk stop membantu orang dan ikut sama anaknya ke kota, sang nenek selalu saja menolak. Mungkin karena usia beliau sudah sepuh dan ditambah sakit-sakitan, sang nenek meninggal dunia di dalam kamarnya. Antara percaya tidak percaya melihat sang nenek yang begitu menyayanginya, kini sudah terbaring tidak bernyawa, ditutup sebuah kain jarik di sekujur tubuhnya. Tubuh sang nenek terasa dingin dan juga kaku. Mas Agus hanya bisa menangis melepas kepergian sang nenek selama-lamanya. Ingatan Mas Agus membawanya untuk flashback ke komen atau ke momen-momen kecil Mas Agus yang kerap dibawa ke rumah sang nenek untuk liburan sekolah. Mas Agus pasti mendapati ada banyak sekali orang yang berdatangan setiap harinya. Ada yang mulai berjalan kaki sampai membawa mobil mewah. Setiap kali Mas Agus bertanya, katanya mereka mau berobat kepada neneknya, dan Mas Agus benar-benar bingung. Karena neneknya ini bukan dokter atau mantri, yang Mas Agus tahu neneknya ini hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tapi bapaknya akhirnya menjelaskan kalau sang nenek berprofesi sebagai seorang tukang pijat. Pijatannya terasa mantap sekali, makanya banyak yang suka dan juga cocok, sehingga semua orang selalu berlangganan di situ. Selama itu juga Mas Agus belum pernah masuk ke kamar sang nenek, sekalipun hanya sebatas menjenguk. Neneknya pasti memilih menemuinya di luar. Setiap kali dikasih uang sama anak-anaknya, neneknya selalu saja menolak. Kalau anaknya memaksa, sang nenek malah marah. Intinya anak-anaknya tidak boleh kasih beliau uang, karena katanya uang beliau sudah banyak. Ya, Mas Agus gak mikir aneh-aneh. Mungkin itu hasil nabung dari penghasilan beliau sebagai seorang tukang pijat paling enak di desa situ. Selama itu, pada kala itu Mas Agus ini belum pernah masuk ke kamar sang nenek. Untuk pertama kalinya Mas Agus ke kamar neneknya sendiri, dan dia terkejut bukan main. Karena kamar sang nenek bisa dikatakan lebih mirip tempat praktek seorang dukun. Ada banyak benda-benda yang tidak seharusnya ada di dalam kamar sang nenek. Tapi kenapa semua benda-benda itu ada di situ? Mas Agus mendengar kabar kalau sang nenek merupakan seorang dukun sakti. Dia pastikan kepada bapaknya, dan sang bapak mengakui akan hal itu.
dari sekian lamanya beliau sakaratul maut, sampai akhirnya beliau menyerah akan hidupnya dan meninggal dunia. Semuanya kini menjadi masuk akal. Berarti orang-orang yang ramai berdatangan itu bukan orang untuk pijat, melainkan untuk meminta tolong menyantet seseorang yang ingin mereka santet, dengan perantara neneknya Mas Agus. Dalam hatinya Mas Agus sedikit kecewa, kenapa dia harus mengetahui ini terlambat, kenapa tidak dari awal. Neneknya terlalu pandai menyembunyikan rahasia besar seperti ini. Ada banyak sekali macam-macam ekspresi dari orang sekitar terkait kematian sang nenek. Ada yang terlihat senang, mungkin dukun terkondang di situ sudah meninggal dunia. Lalu ada juga yang sedih. Karena bagaimanapun neneknya Mas Agus ini dikenal sebagai orang baik dan juga kerap suka berbagi, entah makanan atau cemilan, selalu dibagi-bagikan kalau ada lebihnya. Dilema pemakaman sang nenek pun dimulai saat prosesi pemandian jenazah. Entah kenapa jenazah sang nenek ini selalu tercium aroma bau busuk. Sampai dimandikan 3 kali baru aroma busuk itu hilang dan jenazah baru bisa dipakaikan kain kafan. Saat memakaikan kain kafan, tidak tahu gimana yang bisa terjadi. Jelas-jelas sebelum beli diukur terlebih dahulu, tapi bisa-bisanya kain kafan itu kurang. Berasa jenazah ini seperti kayak memanjang dengan sendirinya. Terus kain kafannya selalu tiba-tiba kotor, kayak habis dibuat goler-goler di lumpur. Dengan kuasa dan izin Allah SWT, kain kafan itu pun akhirnya berhasil diakali, sehingga proses pemakaman ataupun pemakaian kain kafan bisa terlaksana dengan baik. Meski bentuknya terlihat sedikit aneh, tapi masih sesuai dengan syariat Islam. Saat jenazah itu disolati, tiba-tiba keranda bergoyang dengan sendirinya. Awalnya ramai, tapi karena melihat kejadian itu, orang-orang yang lemah imannya memilih untuk lari meninggalkan jenazah itu, dan hanya tersisa Pak Mudin, bapaknya Mas Agus, saudara, dan Mas Agus sendiri. Yang terakhir saat sholat jenazah, diantar ke rumah terakhirnya. Ada banyak sekali dilemanya. Mulai tahu-tahu muncul angin kencang, tiba-tiba ada banyak sekali burung gagak yang menabrak keranda jenazah nenek Mas Agus. Lalu burung-burung itu pun meninggal dunia dengan cara yang sangat misterius. Pas tiba di pemakaman, liang lahat muncul api, disiram berkali-kali tidak mau padam. Mencoba mencari tanah yang lain ternyata sulit sekali untuk dikeduk atau digali. Atas izin Allah SWT akhirnya liang lahat sebelumnya coba dipadamkan, dan alhamdulillah bisa padam. Jenazah pun dimakamkan. Yang ada di liang lahat ada 3 orang untuk membantu jenazah diturunkan. Baru juga jenazah ditaruh di liang lahat, tiba-tiba tanah sekitar bergoyang dan mau tidak mau 3 orang ini harus dikeluarkan. Lagi-lagi atas kuasa Allah SWT, tanahnya menutup sendiri di saat pemakaman jenazah belum sempurna. Semua orang berlarian meninggalkan area pemakaman gara-gara itu, dan tersisa hanya keluarganya saja. Berhubung tiba-tiba turun hujan, mau tidak mau keluarga juga harus pulang. Masalahnya, masalah pemakaman nenek akan dibahas di rumah saja. Keluarga juga tidak bisa berbuat banyak. Lalu selamat tinggal di rumah sang nenek, kan bapak Mas Agus alhamdulillah sudah mendapatkan kerja. Tapi hari itu bapaknya Mas Agus memutuskan untuk ambil libur, untuk membahas tentang kelanjutan masalah pemakaman nenek tadi. Semua keluarga berembuk bersama aparat desa setempat hingga diputuskanlah besok akan dicoba kembali untuk menyempurnakan prosesi pemakaman sang nenek. Singkat cerita, sudah keesokan paginya, sedari tadi ataupun sedari kecil, setiap Mas Agus main ke rumah sang nenek, neneknya itu suka menina bobokkan Mas Agus sambil bernyanyi lagu Tak Lelo Lelo Nedung. Suara sang nenek begitu khas di ingatan Mas Agus. Sulit untuk Mas Agus menerima kenyataan bahwa kini neneknya telah tiada. Bahkan yang sekarang teringat di ingatan Mas Agus,
bukan lagi suara sang nenek yang menina bubukkan dirinya, melainkan suara sakaratul maut neneknya yang begitu membekas. Entah kenapa sang nenek sampai mengeluarkan suara seperti itu di detik-detik terakhirnya. Mas Agus tidak sampai hati mendengarnya. Dia memilih menjauh ketika sang nenek sedang sakaratul maut. Kembali di hari kedua meninggalnya sang nenek. Pagi itu Mas Agus terbangun karena dia mengalami mimpi buruk semalam. Pikirannya kacau sebab dia bingung dengan apa yang ada di dalam mimpinya. Kira-kira itu pertanda apa? Di mana dirinya bermimpi bahwa sang nenek datang menghampirinya, lalu memegang tangannya sembari berkata, "Cucuku, besok pagi belikan nenek jagung ya. Nenek sudah tidak bisa memberi makan mereka. Gantikan nenek memberi makan mereka ya." Maksud dari ucapan itu apa? Semalam sebenarnya dia sempat terbangun saat merasakan seperti ada seseorang yang duduk di sebelahnya waktu dia tertidur. Tapi dari arah belakang dia malah mendengar suara orang menyanyikan lagu yang persis seperti neneknya nyanyikan. Lalu seseorang itu mengelus lembut rambutnya, membuatnya sulit membuka mata, seakan matanya ini sedang dilem. Akhirnya, gara-gara itu dia kemudian kembali tidur pulas hingga mendapatkan mimpi aneh tersebut. Karena ini masih pagi, dia tidak ingin berasumsi aneh-aneh. Segera dia berjalan ke arah kamar mandi. Perjalanan ke kamar mandi otomatis harus melewati kamar sang nenek. Waktu itu dia melihat pintu kamar neneknya dalam kondisi terbuka. Mas Agus mencoba mendekat dan saat itu juga Mas Agus seperti melihat kursi goyang sang nenek bergerak-gerak sendiri. Kursi goyang itu diletakkan di pojokan, dekat dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Perasaan tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Tapi kenapa kursi goyang itu tiba-tiba bisa bergerak sendiri? Seolah ada seseorang yang duduk di kursi itu dan menggerakkan kursinya secara bertempo. Masalahnya di kamar sang nenek tidak ada siapa-siapa. Lalu, belum selesai Mas Agus dengan semua itu, dia dikejutkan dengan keberadaan sang ibu yang tahu-tahu muncul di dekatnya. Sejenak Mas Agus menarik nafas secara perlahan, di mana ibunya meminta diantar ke pasar. Mas Agus kemudian mengiyakan. Dia pun pergi mandi dan singkat ceritanya kedua orang ini pergi ke pasar. Waktu semua kebutuhan sudah selesai dibeli, pulanglah mereka dan berjalan menuju ke parkiran. Hendak mendekati parkiran, dia melihat penjual jagung. Sepintas Mas Agus ingat akan mimpinya itu. Walaupun dia tidak paham akan mimpinya tersebut, ujung-ujungnya dia tetap beli jagung tersebut. Dikemas ke dalam plastik, isi 2 harga 5.000. Dia mintalah uang ke ibunya dan beli 1 plastik. Selepas itu dia pulang ke rumah. Tiba di rumah, Mas Agus langsung memotong 1 jagung menjadi 2 bagian. Lalu dia ikat dengan tali rafia dan dia cantolin di sudut-sudut kamar sang nenek. Kayak ada suara yang memberitahu. Jadi kemudian dia tergerak begitu saja. Semacam ada sesuatu yang tidak kasat mata memerintah dirinya. Setelah semuanya tercantol dengan baik di atas, Mas Agus sadar dan bingung. Ini aku habis ngapain? Berhubung kamar neneknya ini hawanya serem banget, Mas Agus memilih tidak terlalu memusingkan hal itu dan keluar. Entah kenapa sejak neneknya meninggal, kamar neneknya ini menjadi seram sekali. Mungkin vibes-nya itu begitu atau bagaimana? Mas Agus benar-benar tidak paham. Pagi itu nampak biasa saja, tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Tidak terasa hari mulai siang. Selepas siang, Mas Agus benar-benar gabut. Dia kemudian memutuskan untuk rebahan di dalam kamarnya sambil main HP. Ketika asik main HP, Mas Agus mendengar suara pintunya terbuka. Tidak tahu gimana leher dan badannya susah sekali ataupun susah banget disuruh menoleh ke belakang. Sekedar untuk mengecek kira-kira itu siapa, tidak bisa dia lakukan. Semakin dipaksa, malah terasa sakit sekali. Akhirnya dia memilih pasrah dan tidak mau tahu itu siapa.
hingga dia mendengar suara nenek-nenek sedang bernyanyi. Suaranya mirip sekali sama suara neneknya, dan bahkan lagunya juga lagu yang sama, seperti lagu sang nenek menyanyikan untuk menina-bobokkan Mas Agus sewaktu masih kecil. Karena penasaran, Mas Agus berusaha melihat ke belakang, dan sepintas dia melihat seperti ada seorang nenek berambutnya itu benar-benar full putih. Nenek-nenek itu berjalan mendekat ke arah Mas Agus sambil terus bernyanyi. Secara bersamaan Mas Agus merasa matanya seperti ngantuk sekali, dan kemudian seketika dia tertidur. Selepas itu dia sudah tidak ingat apa-apa. Mungkinkah yang datang waktu itu adalah neneknya? Tidak terasa sudah hari ketiga. Mas Agus terbangun di keesokan harinya dengan berita yang sangat mengejutkan. Menurut yang Mas Agus dengar, banyak warga sekitar yang mengeluh didatangi sosok arwah mendiang neneknya Mas Agus. Hampir setiap malam sosok itu datang mengetuk pintu rumah warga. Warga mengaku sosok itu datang untuk minta dilepaskan tali pocongnya. Selepas itu diakhiri dengan lagu Tak Lelo Lelo Ledo. Karena mendengar lagu itu, warga jadi tahu kalau itu arwah neneknya Mas Agus. Hanya beliau saja di masa hidupnya suka menyanyikan lagu tersebut. Di hari kedua, yaitu kemarin, makam sang nenek kan masih susah dikeduk. Maka dari itulah tali pocong sang nenek belum berhasil dilepas, dan rencananya akan dicoba lagi hari ini. Sedangkan Mas Agus yang mendengar itu hanya bisa mengebus ataupun mengelus dadanya. Dia sendiri antara percaya tidak percaya juga. Daripada dia pusing sendiri, jadi dia putuskan untuk mandi. Jalanlah dia ke arah kamar mandi. Dia melihat ibunya sedang masak di dapur, dan dia segera berlalu. Selesai mandi dan hendak kembali ke kamar, Mas Agus secara tidak sengaja menatap ke arah kamar neneknya kembali. Dia melihat kursi goyang itu gerak-gerak sendiri lagi. Dia terkejut bukan main melihatnya. Perasaan dari tadi kursi ini biasa saja. Kenapa tahu-tahu goyang sendiri? Dia amati pergerakan kursi itu dengan seksama. Pas dia sedang asik mengamati, dia dikejutkan sesuatu yang ada di luar jendela. Tahu-tahu ada banyak sekali burung gagak yang menabrakkan dirinya di jendela sang nenek. Jadi burung-burung itu kayak menabrakkan paruhnya ataupun paruh mereka sampai berdarah dan darahnya menempel di jendela itu. Terkejut Mas Agus melihatnya. Dia segera berlari menuju ke halaman belakang, menuju ke tempat bangkai burung tersebut kira-kira berada, dan pas dia cek ternyata benar. Di dekat jendela ada banyak sekali burung gagak yang sedang sekarat. Dia kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok nenek di balik jendela kamar. Neneknya memandang ke arah Mas Agus sambil melotot. Neneknya berkata sekarang, "Gus, patahkan leher burung-burung itu sekarang." Mendengar itu kan kaget ya. Melihat burung-burung ini sekarat aja dia udah takut, apalagi disuruh matahin semua leher burung-burung ini. Dan tidak berselang lama kemudian Mas Agus mendengar suara teriakan ibunya dari arah dapur. Segera dia berjalan ke arah dapur. Ternyata dia melihat tangan kiri ibunya sudah dalam kondisi berdarah serta banyak luka sayatannya. Waktu Mas Agus tanya kenapa, ibunya ini menjawab, "Ibu tidak tahu Gus, tiba-tiba pisau itu gerak-gerak sendiri dan melukai ibu. Ibu takut Gus, ini sakit banget." Lalu bagaimana sebuah pisau yang notabene benda mati terus bisa bergerak sendiri? Antara bingung sama jengkel sebenarnya dia. Berhubung kondisinya ataupun kondisi ibunya sudah parah, dia memilih mengobati ibunya terlebih dahulu. Setelah itu, selebihnya dia pikirkan kembali. Dia pun meminta tolong sama tantenya dan juga sang ibu. Akhirnya diurus sama tante, juga omnya, untuk dibawa ke rumah sakit. Soalnya bapaknya kembali ke pemakaman. Lalu dia berjalan ke belakang untuk membersihkan semua bangkai burung-burung tersebut. Tapi pas dia ke belakang,
Lah kok burung-burung itu ternyata sudah berubah menjadi tulang belulang? Bagaimana bisa semua terjadi secepat ini? Mas Agus bingung bukan main. Karena merasa tidak beres, dia kemudian membiarkan tulang belulang itu dan berjalan ke teras depan. Dia berusaha menenangkan dirinya terlebih dahulu, dan setelah itu dia ambil HP-nya. Mas Agus ini kemudian teringat akan salah satu teman sekolahnya dulu, di mana temannya ini memiliki seorang bapak yang merupakan spiritual dan paham akan hal-hal semacam ini. Isenglah dia ngecat temannya dan kemudian, sesuai dugaannya, temannya pun mau membantunya. Saat itu temannya berjanji akan mencoba membahas ini dengan bapaknya. Dia berharap semoga bapak temannya ini mau membantunya. Dan tanpa disangka-sangka, malam itu juga temannya datang ke rumah sambil bersama bapaknya. Bapak temannya ini kita sebut saja dengan nama Pak C ya teman-teman, biar gampang. Baru juga Pak C masuk ke dalam rumah Mas Agus. Pak C sudah terlihat aneh. Lagaknya memang seperti seorang dukun. Beliau meminta izin untuk masuk ke dalam lorong, yang mana lorong-lorong itu menuju ke kamar-kamar termasuk kamar neneknya Mas Agus. Diizinkanlah Pak C masuk sama bapaknya Mas Agus. Secara tiba-tiba Pak C berhenti. Pas di depan pintu kamar sang nenek, terlihat ekspresi marah dari wajah Pak C waktu itu. Beliau masuk ke dalam sambil mengamati sekitar. Pak C bertanya, kenapa barang-barang seperti ini tidak segera dibuang? Semua barang-barang ini tidak seharusnya ada di sini. Sedangkan bapaknya Mas Agus memiliki kepercayaan kalau belum 40 hariannya pantang membersihkan atau memindahkan barang-barang yang orang ataupun orang yang sudah meninggal intinya. Tapi menurut perkataan Pak C, barang-barang itu justru malah bisa mengikat sukmo dari neneknya Mas Agus. Berhubung sudah mendapat pernyataan seperti itu, dan tentunya semua ini demi kebaikan bersama. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, bapaknya Mas Agus membersihkan seluruh barang-barang perdukunan milik sang nenek. Lalu barang-barang itu dibakar di halaman belakang rumah sang nenek. Saat barang-barang perdukunan itu dibakar, tiba-tiba terdengar seperti suara seorang nenek-nenek yang teriak kesakitan, yang mana suaranya mirip sekali sama suara neneknya Mas Agus. Seketika semua orang menangis dan berdoa semoga dengan ini arwah sang nenek tidak lagi bergentayangan lagi. Tapi Pak C berkata, nenek ini tidak akan tenang arwahnya kalau tali pocongnya tidak dilepas. Akhirnya, di situ langsung dihitungkan hari sesuai tanggal Jawa. Laku harinya itu pas dengan malam 40 hari sang nenek. Setelah mendengarkan Pak C panjang kali lebar, semua orang pun kemudian setuju. Singkat ceritanya, tibalah di hari malam 40 harinya sang nenek. Ketika selesai diadakan tahlilan di rumah nenek Mas Agus, semua warga antusias pergi ke pemakaman, sebab akan diadakan semacam ritual yang diniatkan untuk kelancaran pembongkaran makam sang nenek. Terlihat Pak C mulai bekerja, memakai baju kebanggaan beliau sambil membawa dupa. Pak C memutari makam sang nenek sambil merapalkan sebuah mantra. Tidak ada satupun orang yang mendengar Pak C berkata apa-apa. Orang-orang tahunya Pak C terlihat khusyuk melakukan ritual tersebut. Tidak berselang lama kemudian datanglah angin kencang sekali, suara petir bergemuruh, tapi tidak membuat tekad orang-orang pergi meninggalkan area pemakaman. Terdengar suara burung hantu yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Pak C ini berkata, keduk makamnya sekarang. Allahu Akbar, tentunya atas izin Allah, makam itu sekarang mudah digaduk. Semua orang antara percaya tidak percaya dengan kejadian malam itu. Tidak pakai lama, Pak C meminta supaya proses itu segera dilakukan agar tidak keburu malam dan makin tidak karuan. Alhamdulillah semua prosesi berjalan dengan baik. Sudah disempurnakan prosesi pemakaman sang nenek.
Pak C sendiri yang melepas tali pocong sang nenek karena orang-orang tidak puas dengan aroma jenazahnya. Selesai semuanya, doa bersama pun digelar dan dipimpin oleh sang ustadz. Sebenarnya maksud dari arwah sang nenek selalu mengambil Mas Agus adalah supaya Mas Agus mau meneruskan ilmu santet neneknya. Untung Pak C menyadari hal itu ketika pertama kali datang ke rumah Mas Agus. Di saat Pak C berucap, "Sudah pulanglah, tinggalkan cucumu, masa depannya masih panjang." Jangan paksa dia melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Jangan paksa dia untuk menjadi sepertimu. Cukuplah kamu yang terakhir menjadi dukun santet di desa ini. Lepaskan keturunanmu. Biarkanlah mereka memilih jalan hidup mereka masing-masing. Urusanmu bukan lagi di sini. Pulanglah, akan aku bantu bereskan sisa-sisanya. Keturunanmu sudah ikhlas akan kepergianmu. Pergilah Marni, pergilah. Suara arwah sang nenek memecahkan keheningan malam itu, membuat orang-orang tidak bisa berkata apa-apa selain menangis. Ucapan terakhir sang nenek yang masih membekas di ingatan Mas Agus sampai sekarang ketika arwah neneknya berkata pas di hadapannya. Karena yang bisa melihat sang nenek hanyalah Mas Agus dan Pak C saja, di mana neneknya berkata begini, "Agus, maafkan nenek ya, nenek tidak akan mengganggumu lagi. Jaga diri baik-baik dan jangan lagi nyanyikan lagu tak lelo-lelo ledung sekalipun dalam hati. Karena nenek takut yang datang bukan nenek, tapi mereka." Setelah itu arwah sang nenek menghilang bagai asap putih tebal. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, berikut merupakan cerita yang ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 atau Emak, yang sudah telah lama kita nantikan ya teman-teman. Dan itu merupakan pengalaman yang dikirimkan oleh Mas Agus. Bagaimana cerita kali ini? Semoga kalian dapat mengambil hikmah pembelajaran serta nilai-nilai positifnya. Yang negatif kalian ya buang jauh-jauh tentunya, dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya dan terhindar dari perilaku-perilaku yang mungkin kurang terpuji ataupun kurang baik yang terkandung dalam cerita ataupun karakter dalam toko ini. Ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan juga share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.